Saya atas nama Muhammad Ilyamsyah Al-Muttaqi, mahasiswa PPG dalam jabatan PAI 8 UIN Wali Songo Semarang, pada hari ini Senin tanggal 13 September akan melaksanakan video pembelajaran dalam rangka pemenuhan tugas uji kinerja PPG Daljab 2021 di SDN Bawen 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bapak Ilzam dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita tetap diberi kesehatan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah, meminta sama Allah semoga kita diberi kelancaran hari ini. Seperti biasa, kita nanti berdoa membaca surat Al-Fatihah, doa belajar, dan surat pendek, suratnya An-Nasr ya, sebagai bentuk literasi kita dan kebiasaan kita dalam pembelajaran di SD kita. Nah, untuk berdoa saya meminta kepada Mbak Alila untuk dipimpin ya. Silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Silakan duduk. Terima kasih kepada Allah yang telah memimpin doa pada kesempatan
pagi kali ini. Selanjutnya anak-anak, nah, kita menyanyikan lagu nasional. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, salah satu bentuk lagu nasional negara kita Republik Indonesia. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berperan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Sekalian Pak Eza mau mengecek kerapian, ya. Semuanya bawa sepatu, pakai sepatu. Oh, iya, yang rapi semua ya. Gitu. Udah sih? Oh iya. Sudah bagus. Boleh duduk kembali. Aja mau tanya, hari ini berangkat semua? Alhamdulillah. Sehat semua ya tadi ya? Alhamdulillah. Nah, kerapian dan kesehatan harus kita jaga selalu, harus kita perhatikan supaya kita dapat melaksanakan aktivitas dan ibadah kepada Allah dengan baik. Nah, selanjutnya coba perhatikan, kali ini kita akan masuk pada pembelajaran keempat, yaitu tentang tema Mari Membayar Zakat, dengan subtema makna dan ketentuan zakat. Anak-anak masih ingat pembelajaran apa yang telah kita pelajari seminggu yang lalu? Apa? Oh iya, indahnya nama-nama Allah. Nah, setelah kita mempelajari materi indahnya nama-nama Allah, maka kali ini kita akan memasuki pembelajaran tentang Mari Membayar Zakat. Selanjutnya, nah, pada pembelajaran kali ini, pembelajaran keempat tentang membayar zakat dengan subtema makna dan ketentuan zakat. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak setelah melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran STAD, apa itu? Student Team Achievement Division. Dengan berdiskusi dan menggali informasi, anak-anak nanti satu, memahami makna dan ketentuan zakat dengan baik. Yang kedua, yaitu menyimpulkan pengertian zakat dengan kata-kata sendiri. Anak-anak nanti setelah mendapatkan materi, anak-anak bisa menyimpulkan, oh zakat itu seperti apa. Yang ketiga, membuat bagan ketentuan zakat dengan kreatif. Zakat seperti apa, ketentuannya apa, dibuat kayak pohon. Yang keempat, menunjukkan perilaku yang mencerminkan hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam dengan benar. Dimengerti ya anak ya? Mengerti ya? Nah, kalau dimengerti, Pak Eza melanjutkan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambarnya mana? Ah, ini. Coba perhatikan gambarnya ya. Gambar satu. Coba, ini gambar apa? Orang minta-minta, orang mengemis, apalagi orang mau bersedekah. Iya, banyak. Terima kasih memberikan uang kita kepada orang yang membutuhkan atau meminta, menggunakan infak. Yang kedua,
Gambar apa itu? Hah? Jalanan ya? Yang ketiga, gambar apa? Orang antri, orang membayar zakat. Orang apa lagi? Antri mandi. Bukan ya, ini bukan antri mandi. Tapi ini ada tulisannya apa ini? Lembaga Lazis itu lembaga amal zakat, infak dan sedekah. Yang ketiga ini gambar tentang orang yang antri mau membayar zakat. Jadi ketiganya ini saling berkaitan dan saling berhubungan. Jadi ini tema kita masuk pada tema yang ketiga, gambar ketiga ini tentang membayar zakat dengan subtema makna dan ketentuan zakat. Selanjutnya anak-anak perhatikan. Nah, baik anak-anak, kali ini kalian memahami tentang ayo membayar zakat dengan subtema makna dan ketentuan zakat dari video yang Pak Ezan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru cintai dan banggakan, kali ini kita masuk pada pembelajaran keempat dengan tema ayo membayar zakat dengan subtema makna zakat. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang jumlahnya 5. Zakat itu memiliki dua makna. Yang pertama makna secara bahasa dan yang kedua makna secara istilah. Adapun zakat secara bahasa itu artinya berasal dari lafal zaka yuzaki tazkiyatan zakatan yang berarti bersih, suci, tumbuh dan berkembang. Adapun zakat secara istilah yaitu mengeluarkan atau memberikan sebagian harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu pula. Orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki. Orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik. Adapun zakat itu wajib ain atau fardu ain bagi orang-orang muslim yang telah mampu mengeluarkannya. Ini keterkaitannya dengan zakat mal. Adapun kalau zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim ketika telah mencapai akhir bulan Ramadan. Nah, anak-anak coba perhatikan, di sini ada dua orang anak, yang pertama laki dan perempuan. Seorang anak perempuan bertanya, apa ya tujuan zakat itu? Kemudian laki-laki menjawab, zakat bertujuan untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dan harta orang yang berzakat. Adapun tujuan yang lain dari zakat itu, yang pertama, agar harta kekayaan tidak beredar di kalangan orang kaya saja. Yang kedua, menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena zakat itu merupakan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menumbuhkan sikap syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita semuanya. Yang keempat, membantu kebutuhan orang lain. Yang kelima, menumbuhkan sikap tolong menolong. Yang keenam, menumbuhkan sikap peduli kepada orang lain. Yang ketujuh, memotivasi orang lain untuk berusaha sungguh-sungguh. Selanjutnya kita lihat ada seorang anak dan bapak yang duduk saling berhadapan. Seorang anak bertanya, apakah aku sudah wajib zakat? Ayahnya menjawab, adapun syarat orang yang wajib berzakat yaitu 1. Beragama Islam. Yang kedua, merdeka atau bebas atau tidak beragama
ancaman. Yang ketiga, akil balik atau sudah dewasa. Dan yang keempat, memiliki harta untuk dizakati. Selanjutnya, si anak bertanya lagi pada ayah, harta apa yang bisa aku zakatkan? Ayah menjawab, syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain, satu, harta yang baik dan halal. Yang kedua, harta milik sendiri. Yang ketiga, telah mencapai nisab atau jumlah tertentu dalam ukuran tertentu. Yang keempat, telah mencapai haul atau telah tersimpan selama 1 tahun. Kemudian anak bertanya lagi, apa yang aku lakukan ketika menunaikan kewajiban zakat? Nah, saya bapak menjawab, adapun rukun zakat sebagai berikut. Rukun zakat itu sesuatu yang harus ada ketika kita melaksanakan zakat. Yang pertama, berniat mengeluarkan zakat. Artinya berniat ketika menunaikan zakat itu harus ada niatnya. Yang kedua, adanya muzaki, yaitu orang yang berzakat. Yang ketiga, adanya mustahik atau orang yang menerima zakat. Yang keempat, adanya barang atau harta yang dizakati. Selanjutnya, mustahik zakat. Anak-anak, mustahik zakat itu adalah golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, coba kalian lihat di sini ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah fakir, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin adalah orang yang kekurangan harta. Artinya dia memiliki harta cuma kekurangan memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil adalah panitia zakat, pengelola zakat. Yang keempat, sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fisabilillah, sekelompok orang yang melakukan kegiatan untuk kepentingan agama Allah dan mempertahankan Islam dan kaum muslimin, namanya sabilillah atau fisabilillah. Selanjutnya, Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan yang baik, ya, bukan perjalanan untuk melakukan keburukan atau kemaksiatan. Yang selanjutnya, gharib, orang yang berhutang atau orang yang terlilit hutang sangat banyak sekali. Selanjutnya, orang mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Dan yang terakhir, nomor 8, adalah hamba saya, adalah budak belian yang ingin merdeka. Jadi anak-anak, itulah tadi 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Nah, anak-anak tadi sudah menyaksikan video pembelajaran materi tentang zakat, makna zakat, syarat zakat, rukun zakat, mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Dari materi yang telah disampaikan, siapa yang menyampaikan? Aizan sendiri, cuma memakai video. Ada materi yang belum dipahami? Paham semua? Bila ada yang bertanya. Oh iya, silakan Mas Bilal. Pak, kenapa kita harus berzakat? Baik, kenapa kita harus berzakat? Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Mas Bilal? Belum. Kenapa kita harus berzakat? Karena kita sebagai orang muslim yang diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan atau membayar zakat. Tadi sudah dilihat bahwa zakat bertujuan untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk berbagi kepada orang lain. Ya, bisa dimengerti Mas Bilal? Nah, baik, ada yang bertanya lagi? Oh, Mbak Lila. Pak, berarti beda ya antara zakat fitrah dengan zakat
Zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan setiap orang muslim. Jadi orang muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah itu. Biasanya di mana? Di akhir bulan puasa menjelang hari raya. Kalau zakat mal, bukan zakat mal ya. Zakat mal, kalau mal itu di Waris, di Salatiga, di Ramayana ya. Zakat mal itu zakat harta yang kita keluarkan setelah mencapai nisab. Tadi Pak Ilham juga bilang ya, mencapai nisab. Nisab itu apa tadi? Ukuran tertentu dan telah mencapai haul. Haul tadi Pak Ilham sampaikan, haul itu adalah ukuran 1 tahun. Bisa dimengerti? Paham Mbak Ilham? Paham. Nah, Pak Ilham lanjutkan tentang diskusi. Nah, kali ini anak-anak nanti berdiskusi. Setiap kelompok, Pak Ilham sudah bagi kelompok. Kelompok 1 ya, 1, 2, dan 3. Setiap kelompok nanti mendiskusikan tentang 2 hal. Nah, setelah kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, nanti setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Dimengerti? Dipahami? Ketuanya kelompok 1 kita, kelompok 2 Mas Farel ya, ketuanya. Yang ketiga Mas Dimas. Baik, dimengerti ya. Nah, Pak Eza bagi materi diskusi. Oke. Kelompok 3 namanya siapa? Waktu berdiskusi hanya 7 menit. Baik, silakan kerjasama dan diskusikan. Mulai dari sekarang. Boleh ya, di belakang boleh, di sana aja boleh. Nah itu ya, ini sudah boleh. Nah boleh. Dilihatkan di sini. Gimana? Saya kesini. Ini kabarnya dari 1, 2, 3. Oh, boleh 4. Yang penting kamu bahas aja. Kalau 1 dari sana, kalau 3. Oh, bagus ya, bagus. Waktunya tinggal 3 menit. Satu menit. Jangan
depan nama kelompoknya ditulis ya. Kelompok berapa? Ya, orang-orang atau nama-nama orang yang ada di dalam kelompok juga ditulis. Ya. Ya, tapi ada 8. Ya, sudah di situ. Tinggal kamu kira saja. Biar satu. Nah, sekarang waktu diskusi telah selesai, maka setiap kelompok salah satu dari perwakilan maju ke depan menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya masing-masing. Yuk kita mulai dari kelompok 1. Silakan yang mewakili siapa? Oh, Mbak Gita, silakan. Buka dulu ya, bacanya biar jelas. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1. Menyimpulkan pengertian zakat. Pengertian zakat adalah dalam bahasa zakat adalah menunjukkan atau membersihkan. Dalam istilah zakat adalah memberikan sebagian harta kekayaan. Sudah. Oh sudah, ya bagus. Coba bagiannya ditampilkan. Ya, ini bagian dari kelompok 1 yang telah dibuat bagian tentang zakat. Baik, sudah boleh dikumpulkan langsung. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih Mbak kita yang telah mewakili kelompok 1. Sekarang kelompok 2 siapa yang mewakili? Mas Farel, silakan. Ini Mas Farel, sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, menyimpulkan pengertian zakat. Zakat adalah menunjukkan jiwa dan membersihkan harta. Sudah. Ya. Terus bagiannya coba ditampilkan. Oh iya, itu bagian teman-teman bisa lihat bagian dari kelompok 2. Ya. Boleh dikumpulkan siapa ini? Ya. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Perwakilan kelompok 3. Siapa? Oh. Apa lagi? Mas Dimas ini. Ya. Yang lain perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menimbulkan pengertian zakat merupakan Islam sebuah Islam dan zakat. Orang sudah memberi zakat artinya telah memberi orang lain. Ya, sudah. Ya, boleh ditampilkan bagiannya. Coba Rana lihat itu bagian dari kelompok 3 yang telah dibuat. Oh ya, balik. Saya bisa lihat ya. Dikumpulkan Pak Reza. Terima kasih. Mas Dimas, kasih apa sih Mas Dimas? Semuanya itu tadi hasil dari kalian melakukan diskusi dan telah menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Bisa disimpulkan bahwa pengertian zakat itu apa tadi? Membersihkan harta kita, mensucikan harta kita. Itu kesimpulan dari teman-teman yang telah mewakili kelompoknya di depan menjelaskan. Kalian akan mengerjakan soal pengetahuan, soal penilaian gigi, dan penilaian antar teman. Jadi semua ini nanti kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Ya, 5 menit. Baik. Mas ya? Ya. Yuk, waktunya 5 menit, silahkan kalian kerjakan. Jangan lupa namanya ya. Nama kamu dan nama teman kamu yang kamu nilai. Oke, mulai dari sekarang. Dikerjakan sendiri-sendiri. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan.
boleh dikumpulkan di sini. Anak-anak, tadi kita sudah membahas materi tentang zakat, makna zakat, ketentuan zakat, dan sudah berdiskusi, sudah mengerjakan LKPD. Nah, saatnya kita akan masuk pada materi selanjutnya, kan? Nah, kesimpulan. Ya, kita simpulkan daripada belajar kita hari ini. Nah, yang pertama apa? Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang jumlahnya ada 5. Salah satunya adalah membayar zakat. Yang kedua apa? Zakat adalah mengeluarkan, memberikan sebagian harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang ketiga, zakat bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dan harta orang yang berzakat. Selanjutnya apa? Syarat wajib zakat, yaitu apa? Beragama Islam, ngerti? Atau selanjutnya rukun zakat, yaitu berniat ketika memberikan zakat. Terus adanya mustahik, adanya barang dan harta yang dizakati. Selanjutnya mustahik zakat ada 8. Siapa saja? Fakir, miskin, amil, dan hamba sahaya. Jadi anak-anak, itulah kesimpulan belajar kita di hari ini. Bagaimana anak-anak tadi dengan metode STAD kamu berdiskusi, terus kamu menjelaskan, membuat rubrik. Gimana, senang nggak? Senang nggak? Senang ya belajar ini ya. Nah, anak-anak, selanjutnya nanti untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang hikmah berzakat. Dan jangan lupa anak-anak nanti mengerjakan tugas di rumah halaman 50 ya. Jadi nanti dikerjakan dengan baik, dikerjakan sebagai tugas untuk minggu depan. Dan jangan lupa membaca materi tentang hikmah berzakat. Nah, anak-anak, selanjutnya jangan lupa masuk. Selanjutnya kita berada di akhir pembelajaran. Anak-anak, terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah manfaat di dunia dan akhirat. Terlebih untuk kita sendiri sebagai hamba Allah, sebagai orang muslim yang baik, dan semoga diridhoi oleh Allah. Maka mari anak-anak semuanya kita tutup belajar kita hari ini dengan bersyukur kepada Allah, dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka selanjutnya kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kesehatan anak-anak, semangat, rajin belajar, jangan lupa untuk selalu mengerjakan sholat dan ngaji. Baik mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.